Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnitin Nabila dengan NIM 12450121312 dari kelas TIP 4G. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada topik kali ini, kita akan membahas tentang penjelasan dan penerapan dari looping atau perulangan dan nested looping atau perulangan bersarang pada store prosedur. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan pendekatan command line interface yang dimana nantinya saya akan menggunakan notepad untuk menulis struktur kodenya supaya lebih rapi dan mudah dibaca. Setelah itu baru akan dieksekusi kembali di CMD. Oke, pertama-tama kita akan membuka command prompt-nya terlebih dahulu. Sini kita sudah membukanya. Selanjutnya kita akan masuk ke MySQL. Masukkan password. Selanjutnya kita akan membuat database baru. Tapi sebelum itu kita akan mengecek database apa saja yang sudah ada di memori komputer kita. Selanjutnya kita akan buat database yang belum ada. Ini saya akan membuat database bernama SBD. Nah, kalau kita akan menggunakan database tersebut, nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang perulangan sederhana yang nantinya akan menggunakan fungsi while. Tetapi sebelum kita menulis kodenya di notepad, kita akan membuat tabel untuk menampung store prosedur perulangan nantinya. Jadi kita akan buat dulu tabel penampungnya. Ini kita buat create tabel, misalnya namanya tabel dummy. Dimana di tabel dummy ini ada ID, jadi in auto increment. Jadi kita buat menjadi primary key. Selanjutnya ada keterangannya. Datanya varchar, range-nya 50. Nah, setelah kita sudah membuat tabel penampungnya, barulah kita akan membuat store prosedurnya di Notepad. Jadi kita buka Notepad-nya. Nah, di sini kita ketikkan aja. Lalu create prosedur, misalnya looping. Kita langsung tuliskan aja. Nah,
Jadi di sini kita akan mendeklarasikan variabel itu dengan nilai awalnya itu 1. Selanjutnya, kita akan membuat logikanya di dalam blok while. Di mana kita buat logikanya I itu lebih kecil sama dengan 5. Lalu insert to, nah kita panggil tabel dummy tadi, tabel penampungnya. Kita ambil keterangan sini kita akan buat data ke output. Lalu set is, nah nanti dia akan terus, logikanya akan terus bertambah 1 sampai akhirnya dia akan mendekati 5. Nilainya akan mendekati atau nilainya sampai ke nilai 5 gitu. Kita end-kan delimiternya. Lalu kita tutup lagi dengan delimiter. Oke, setelah kita sudah membuat prosedurnya, mengetik logika prosedurnya, selanjutnya kita akan simpan. Salah. Sini kita simpan. .sql. Nah, kita akan buat nama filenya itu loop.sql. Baru kita akan nyimpannya dalam tipe all files. Nah, ini kan sudah terbuat. Selanjutnya kita akan eksekusi di CMD. Jadi caranya gimana? Caranya kita tinggal panggil saja ini di2. Itu tadi kan dia ada di salah titik. Dia ada di D titik 2. Terus lalu kita panggil saja filenya karena dia tadi ada di drive D tanpa ada folder lain. Langsung kita panggil nama filenya, lalu enter. Nah, query sudah oke. Selanjutnya, ketika prosedur sudah berhasil dibuat, kita akan panggil prosedurnya dengan perintah call looping. Untuk membuktikan perulangannya itu berjalan. Nah, setelah itu kita akan mengecek isi dari tabel itu dengan perintah select from, kita panggil yang tabel dummy tadi, tabel dummy. Nah, jadi sini kita bisa lihat bahwa datanya itu otomatis terisi dari angka 1 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nested looping atau perulangan bersarang atau perulangan dalam perulangan. Nah, konsep ini sangat berguna untuk membuat sebuah kombinasi data. Jadi, misalnya kita ingin generate data ruang kelas berdasarkan lantai, maka kita butuh yang namanya outer loop untuk lantai itu. Misalnya ada lantai 1 sampai lantai 5 dan inner loopnya untuk nomor ruangan. Misal ruang 1 sampai
ruang 3. Nah, jadi sama seperti yang looping tadi, pertama-tama sebelum membuat store prosedurnya kita akan membuat tabel penampungnya. Di sini kita buat create tabel saya kasih nama tabel ruang. Mana di tabel ruang ini ada ID. Nah, udah oke query-nya. Selanjutnya kita akan membuat store prosedurnya di Notepad. Kita ketikkan aja. Ini saya akan membuat prosedur dengan nama ruang kelas. Dimana ada lantai, satu, itu, lalu ada ruang. Nah, selanjutnya kita akan membuat logikanya untuk logika outer loop atau untuk lantai. Jadi kita buat while lantai lebih kecil sama dengan 2, selanjutnya untuk yang inputnya kita akan menggunakan tabel ruang tadi. Value. Itu
save. Dan misalnya loop.sql. Tipenya kita hapuskan. Ini kan udah kita buat. Selanjutnya kita akan mengeksekusinya cmd. Kita bikin aja. Nah, ini udah berhasil. Query oke. Jadi setelah itu langsung saja kita akan menjalankan dengan memanggil perintah call uang kelas. Nah, setelah itu kita akan melihat hasilnya dengan select Google uang. Nah, ini seperti ini, dimana kita mempunyai data yang menunjukkan ID dengan kode ruangnya. ID-nya dari 1 sampai 6. Lalu ada kode ruangnya lantai 1, ruang 1 sampai lantai 2, ruang 3. Nah, di sini sistem itu akan menyelesaikan dulu dari lantai 1 untuk ruang 1, lantai 1 untuk ruang 2, lantai 1 untuk ruang 3. Itu juga baru kemudian lantai 2 ruang 1 sampai lantai 2 ruang 3. Nah, jadi begitulah inti dari nested loop. Oke. Nah, jadi kesimpulannya itu ruangan itu akan sangat membantu kita dalam mengotomatisasi pengisian data. Jadi di sini saya coba dengan menulis kodenya di Notepad terlebih dahulu dengan supaya meminimalisir terjadinya error saat penulisan sebelum dieksekusi di command prompt. Jadi pastikan selalu memperhatikan kondisi berhentinya looping agar server database tidak mengalami infinite loop. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk tugas sistem basis data ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.